Jatuh. Hati-hati. Ken, naik situ. Ayo, ayo foto di situ yuk. Foto Ayo, di ayo, ayo. tengah-tengah. Foto di tengah-tengah situ. Oke, Ken, ayo. Ken. Boleh. Ayo, Ken. Ken. 1, 2. Cece, stop semua. Oke. Loh. Kakak, jamnya kita ini sudah waktunya CG Kids loh. Oh, sudah mulai ya? Sudah mau mulai CG Kids. Ayo, mulai yuk. Bentar. Ken, Ayo, dari sini. hati-hati pelan-pelan. Dari sini. Pelan-pelan ya. Basah loh. Basah. Oke. One. Ayo kemana? Bentar ya, tunggu Ken ya. Ayo, Ken sini. Oke, sudah siap ya semua ya. Kita mau CG Kids. Kita mau sapa teman-teman kita dulu yang di rumah. Selamat siang teman-teman di rumah. Kita mau mulai CG Kids. Sebentar lagi kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai CG Kids. Biarkan kami memulai dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Semuanya semangat? Semangat. Siap untuk CG Kids? Siap. Oke, kita mau pujikan. Oh, sebentar. Siapa yang suka donat? Semuanya yang suka ya? Donat itu enak. Tapi jangan lupa kalau hidup kita itu tanpa Yesus, nanti hidup kita kayak donat loh. Ada apanya? Oh iya, donat itu pada umumnya ya. Donat itu ada lubang di tengahnya. Jadi kalau hidup kita tanpa Tuhan Yesus, iya nanti ada lubang kecil yang akan diisi sama si jahat nanti. Oke, kita mau pujikan hidup tanpa Yesus seperti donat. Nanti kita mulainya pelan, habis gitu tambah cepet ya. Oke. Kita ajarin teman-teman di rumah untuk gerakannya. Oke, ready? Siap. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Tambah cepat bisa ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Makin cepat sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kecil di tengah hatimu. Oke adik-adik, semuanya jangan mau ya hidup seperti donat ada lubangnya loh. Jadi hidup kita harus ada Tuhan Yesus selalu. Rajin berdoa, rajin baca firman. Oke, kita mau sambung pujian kita biarpun gunung-gunung beranjak. Semuanya siap ya? Siap. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
Gimana adik-adik, masih semangat? Semangat. Kurang keras, masih semangat? Oke, kalau gitu kita mau sama-sama hati-hati untuk menggunakan mata kita, mulut kita, tangan kita, sama kaki kita. Oke, siap ya? Iya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Mulai lagi dari mata, oke? Oke. Siap? Lebih cepat bisa? Lebih cepat ya. Oke, siap. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Allah di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan Lebih cepat. kakimu. Kaki ya. Lebih cepat. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan Lebih cepat lagi. kakimu. Lebih cepat. Hati-hati Kaki ya. gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Capek semuanya? Enggak ya? Tetap semangat, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Bener enggak Kak Surya? Bener banget. Iya, kita harus tetap bersuka cita sepanjang hari, sepanjang waktu kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Oke, adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di tempat ini, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama. Sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Kita mau pujikan I am here. Kita ada di sini karena karunia-Nya Tuhan. Kita ada di sini karena kasih-Nya Tuhan. Ya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sekali lagi, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace
that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Kita mau masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan, kami boleh siapkan hati kami dengan tanah hati yang paling subur Tuhan, untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Dan biar kami siapkan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengaran seperti seorang murid ya Bapak yang mau diajar. Terima kasih, berkati setiap adik-adik di rumah dan juga adik-adik di tempat ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Air mineral 2 ini. Ya 2 aja. Sudah pulang. Capek ya? Udah selesai lesnya? Dah, Mak. Dah, Ma. Sudah? Dah. Kan mau main handphone aja. Ma, minta minum, Ma, yang dingin-dingin. Mama terlanjur pesen air mineral. Gak Mau, apa-apa ya? enggak, mau yang dingin-dingin, es teh. Tuh, hawanya panas, nanti minum es sakit. Air mineral aja ya? Enggak. Mineralnya udah datang. Thank you. Kasih ya. Minum ini ya? Enggak. Tuh, Cece, Mama udah terlanjur pesen ini loh. Ayo minum dulu. Cici kenapa bete sih? Capek. Capek kenapa dari tadi bete terus? Belajar. Suka buat mamanya sedih. Kan? Hah? Kenapa kok bete? Kan nggak apa-apa. Capek. Capek belajar. terus. Atau biar nggak bete, mau nggak kalau kita main game dulu sebentar? Ya. Mau? Ya kan mau? Oke, kita main game dulu ya. Ayo, kalau mau main sama Papa ditaruh dulu. Yuk, siap main game nggak? handphonenya. Nah, Papa punya game baru nih. Namanya Please Game. Pernah denger? Please game? Pernah main Cici? Tahu nggak? Nggak pernah. Ah? Jadi Please Game ini gamenya, kalau Papa ngasih perintah, Mama ikut main nggak? Yo, ikut. Iya, kalau Papa ngasih perintah, kalau ada kata please-nya, lakukan. Kalau nggak ada, jangan. Oke? Bisa. Bisa? Kita coba ya. Please pegang hidung dong. Please pegang telinga. Pegang mulut sekarang. Nah, ada please-nya. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Coba ya. Oke. Sekarang please yang mau minum. Lagi kita taruh. Please. Tutup mata pakai tangan. Pegang hidung sekarang. Gak ada please-nya. Ulangi lagi ya. Please pegang telinga. Please pegang mulut. Please pegang kepala. Please pegang rambut. Please pegang hidung. Please pegang telinga, mulut. Sekali lagi ya, terakhir ya. Lanjut terakhir. Please. Tangannya berdoa. Please pegang. Tangannya berdoa ya apa sih Pak? Tangan berdoa kan gini, tangan berdoa. Posisi Please pegang pipi.
Please pegang hidung. Please tutup mata. Matanya dibuka lagi boleh? Oke, good semua, tepuk tangan. Oke, gimana gamenya, seru? Seru. Tapi yang bagus, Ken tadi terakhirnya udah bener ya. Nah, awalnya kan salah kan. Nah, tahu nggak kira-kira game ini artinya apa buat Shannon sama Ken? Nggak tahu. Papa mau jelasin mau? Jadi game ini mungkin adik-adik di rumah juga sama-sama belajar pada sore hari ini. Game ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting sekali, yaitu apa? Kalau kalian melakukan sesuatu, minta tolong pada orang lain, akan jauh lebih baik. Papa berharap, kakak berharap, semuanya harus dimulai dengan kata please. Minta tolong. Ya sehingga apa? Itu akan lebih sopan. Terus ya bukan ambilkan itu. Sama Shannon tolong ambilkan itu. Itu kan lebih enak didengar kan? Paham? Ada di rumah semuanya tahu? Jadi kakak berharap setelah ini kalau adik-adik di rumah maupun Shannon dan Ken minta tolong sama baik itu sama mama papa, sama misalnya sama pembantu di rumah atau sama siapapun, sama teman sekalipun, itu harus ada kata please, tolong. Oke ya. Nah, jadi untuk berikutnya kakak punya sebuah cerita yang sangat bagus tentang seorang raja. Raja ya, seorang raja di dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama ada seorang raja yang sangat bijaksana, tapi di luar itu dia terkenal dengan apa? Keramahan sama hikmatnya. Adik-adik mau Raja Salomo. Kan tahu Raja Salomo? Setelah ini kita dengarkan ya sama adik-adik semua di rumah. Oke, siap semua? Baik, selamat sore adik-adik semuanya, baik yang di rumah maupun yang di sini. Tadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sama-sama melihat bagaimana Shannon ketika pulang dari les dengan muka yang bete gitu ya, dengan nada yang tinggi. Kira-kira adik-adik semua nyaman nggak kalau kita bicara dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang tidak sopan, yang didengar oleh telinga pun tidak nyaman ya. Nah, untuk itu sore ini kakak akan sedikit bercerita tentang seorang raja yang sangat terkenal dengan hikmat bijaksananya, dengan kesopanannya yang ada di Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Tadi saya sudah sebutkan ya, namanya siapa? Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ini siapa? Ini Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Pasti dari yang pernah sekolah minggu pasti akan tahu ini semua. Dan kakak akan ceritakan sedikit apa yang terjadi dengan Raja Salomo. Ya, nah di gambar yang pertama ini ada lihat itu ada sebuah gambar tentang siapa itu? Itu Ratu Sheba. Ini bisa dibaca di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 12 ya, tentang Raja Salomo dan Ratu Sheba. Nah, kehebatan tentang seorang Raja Salomo, tentang kebijaksanaannya, tentang hikmatnya itu terdengar sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Gak cuma di dalam kerajaan Israel, tapi sampai negara tetangga tahu bahwa bangsa Israel ini punya raja yang sangat terkenal dengan hikmat kebijaksanaannya. Sehingga suatu saat Ratu Sheba pun yang ada di negara yang jauh dari Israel itu tertarik untuk ingin mengenal secara langsung seperti apa sih Raja Salomo ini tadi ya. Jadi Ratu Sheba pun jadi penasaran. Akhirnya Ratu Sheba menempuh perjalanan yang sangat jauh dari negeri asalnya Ratu Sheba untuk menuju ke Israel untuk bertemu dengan Raja Salomo. Tentunya yang menarik, Ratu Sheba berangkat dengan penasaran seperti apa sih Raja Salomo ini? Bener nggak seperti yang didengar dan diceritakan oleh banyak orang? Nah, karena dari apa yang Ratu Sheba dengarkan selama ini, dia sangat terkagum dengan kebijaksanaan dari seorang Raja Salomo. Dia mengagumi setiap apa yang sudah dibangun, setiap gedung, setiap bangunan yang dibuat oleh Raja Salomo dengan penuh perhitungan dan penuh hikmat. Dan tentunya jadi tahu hikmat ini datangnya dari mana? Hikmat datangnya dari Tuhan, betul ya. Nah, akhirnya setelah menempuh perjalanan jauh, Ratu Sheba akhirnya nyampe di kerajaan Israel. Ternyata adik-adik tahu apa yang dia dengar itu tidak sama, tapi apa yang dia lihat itu jauh lebih menakjubkan. Dia melihat sebuah bangunan yang sangat luar biasa, istananya, kerajaannya semua tertata dengan rapi.
Nah, itulah yang membuat Ratu Seba semakin penasaran. Rajanya seperti apa kira-kira? Akhirnya Ratu Seba ini menuju ke istana dari Raja Salomo. Nah, adik-adik tentunya ketika masuk dalam sebuah kerajaan itu nggak seperti kita berkunjung ke rumah orang, ya masuk diketok tinggal masuk, enggak. Tapi tentunya ada perjalanan dari dinding luar istana kerajaan dari Raja Salomo dari bangsa Israel ini untuk masuk ke pelataran istananya. Banyak hal yang dilewati oleh Ratu Seba, dan yang menarik adalah ketika dia melewati setiap pegawai istana, rakyat dari Israel dan segala macam, semuanya dilihat sama Ratu Seba adalah apa? Sangat sopan, sangat baik tutur katanya, gitu ya, sangat bagus sopan santunnya, sehingga Ratu Seba semakin tertarik. Ih, pegawainya aja seperti itu, orang-orang pelayannya seperti itu. Bagaimana dengan rajanya ya? Kalau pegawainya sangat sopan, rajanya sopan nggak kira-kira adik-adik? Belum tentu, ya kita lihat. Nah, di gambar berikutnya akhirnya Ratu Seba ini akhirnya bertemu dengan Raja Salomo, ya. Akhirnya berkenalan. Ternyata Raja Salomo sudah menyiapkan perjamuan. Raja Salomo menyiapkan hidangan yang sangat istimewa, dan Raja Salomo menyambut langsung si Ratu Seba, adik-adik. Wow. Seorang raja mau turun dari singgasananya, dia menyambut dengan segala kesopanannya, dengan segala hikmatnya. Dan ketika Ratu Seba bertanya, jawab dengan si Raja Salomo, Ratu Seba semakin mengerti secara langsung dengan mata kepalanya, dengan telinganya, bahwa ternyata Raja Salomo sangat bijaksana sekali, sangat lemah lembut dan sangat sopan, adik-adik. Jadi ternyata seorang raja pun itu penting untuk menjaga tutur katanya, sehingga apa? Dia akan disukai oleh banyak orang. Jadi kakak harap setelah sore ini adik-adik pun di rumah maupun Shena dan Ken di sini, kita sama-sama belajar yuk, gitu ya. Jadi apapun yang kita temui, siapapun, nggak cuma ketemu dengan orang tua, kakak, adik, nenek, kakek, atau keluarga terdekat, bahkan orang yang baru kita kenal pun, kalau kita misalnya ke mall, dibukakan pintu oleh satpam sekalipun, atau mungkin kita dibuka pintu pada waktu mau masuk ke mall, kalau adik-adik mau masuk ke sekolah, siapapun yang berinteraksi dengan kita, boleh nggak kakak minta supaya adik-adik bisa lebih sopan. Jangan pakai nada yang tinggi, dengan sopan santun, dengan etika, sehingga apa? Untuk mereka yang mendengarkan pun akan menjadi lebih nyaman, bener ya? Bayangin kalau kakak sekali ngomong dengan nada yang tinggi, adik-adik kan nggak enak ya, bener ya? Jadi kalau kakak ngomongnya nggak sopan, pasti adik-adik juga merasa, ih kakaknya ngomong apa ya? Tapi kalau kakak ngomong dengan suara yang lebih lemah lembut, lebih enak didengar, tentunya adik-adik akan lebih nyaman untuk mendengarkan. Begitu juga kalau adik-adik minta tolong sesuatu, akan jauh lebih indah, jauh lebih enak didengar kalau adik-adik lebih sopan, minta tolong, permisi dan segala macam. Jadi mungkin sore ini itu yang bisa kakak ceritakan kepada adik-adik semua, supaya adik-adik setelah ini bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, sebelum kakak tutup, kakak mau ajak adik-adik untuk buka sebuah ayat di dalam Kolose 4 ayat 6a. Ya, silakan dibuka semua di Alkitabnya. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua. Kolose 4 ayat 6a berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Kakak ulangi ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jadi ayat ini di Kolose ini mengajarkan kita semua bahwa setiap kita mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, hendaklah setiap kata yang keluar itu penuh dengan kasih. Nggak ada yang kasar, nggak ada yang tidak sopan, tidak ada yang tidak mengenakkan untuk didengar, tapi penuh dengan kasih. Jadi kita sama-sama belajar sore ini, dan kita mau katakan sama-sama yuk, I will talk nicely. Sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. I will talk nicely. Jadi kakak ajak semua adik-adik bisa berkata-kata mulai hari ini dan seterusnya, hendaklah setiap apa yang kita ucapkan dari mulut kita, dari lidah bibir kita itu penuh dengan ucapan kasih. Terima kasih adik-adik semuanya. God bless you. Oke, Shena dan Ken, tadi udah dengar tentang Raja Salomo. Keren nggak Raja Salomo? Iya. Shena dan Ken mau seperti Raja Salomo? Iya.
Raja Salomo itu raja terkenal dengan apa? Hikmatnya, sangat pandai, ya, bijaksana. Tapi di luar itu kita belajar sore ini tentang apa? Raja Salomo di luar dia raja yang sangat berkuasa, sangat pandai, dia juga sangat sopan ramah. Ya, jadi sore ini kakak berharap ada di rumah juga, Shannon Ken yang di sini, semuanya belajar untuk apa? Mulai hari ini kita sama-sama jadi anak yang ramah, anak yang penurut. Kalau ngomong nggak perlu tinggi nadanya, yang sopan. Ya, jadi nggak cuma sama papa mama, sama opa oma, juga sama semua yang orang baru kenal. Kalau Shannon sama Ken minta tolong sesuatu harus bicara apa? Tolong, ya. Kalau sudah ditolong bilang apa? Bisa tolong. Kalau sudah ditolong bilang apa? Makasih. Thank you. Itu baru nice, ya. Jadi mau seperti itu? Ya. Terus ya. Hai Kak Surya. Halo Katin. Halo, Halo Kak Novi. Uncle. Halo Ken. Dari mana? Halo Shannon. Uncle dari mana? Aduh, Uncle tadi dari rumah. Agak macet makanya lama. Sorry ya, nunggu lama ya. Gimana? Hari ini belajar apa? Tentang Raja Salomo. Kenapa Raja Salomo? Walaupun dia raja, tapi dia Ramah. Ramah. iya, soalnya tadi itu Shannon itu pulang les bete, ngomongnya kasar sama mamanya. Oh, kok gitu? Sekarang masih bete? Enggak ya? Sekarang udah nice ya? Udah nggak bete lagi, bener? Kalau Ken gimana? Bete nggak Ken? Kan bete nggak Ken? Enggak ya? Nggak bete kan ya? Gimana? Sudah makan nggak kalian? Belum. Kak Surya sudah makan Kak? Belum. Yuk kita mau makan yuk. Sama-sama. Kakak ini seneng loh sama Ken sama Shannon. Kenapa ya? Karena Shannon sama Ken walaupun masih kecil, tapi kalian sudah nice, sudah ramah, sudah sopan. Walaupun sama orang yang dewasa atau sama orang yang belum kalian kenal, kakak sangat bangga sekali. Walaupun kalian kelihatannya masih kecil, tapi kalian sudah nice, sudah ramah. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah. Kita mau belajar untuk sama-sama ramah pada semua orang. Oke adik-adik, seperti yang firman Tuhan katakan, kita hendaklah belajar dari Salomo, harus bersikap ramah dan sopan kepada semua orang. Itu akan baik buat diri kita semuanya. Adik-adik di sini mau? Ya. Adik-adik yang di rumah mau? Oke, CG Kids hari ini kita sudah selesai. Sebelum itu kita sama-sama mau pamit dengan teman-teman yang ada di rumah. Sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu. Oke? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat CG Kids hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami sangat menikmati hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Salomo Tuhan. Kami bersikap ramah dan bersikap nice terhadap semua orang ya Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita ucapkan salam buat adik-adik di rumah. See you next week. Dadah. Dadah. God bless you.